Makanya kata Yesus, aku nggak bisa menghakimi kalau tidak satu di dalam Allah, yaitu Bapa. Bapa pun tidak bisa menghakimi kalau tidak satu dengan firman-Nya. Sampai sini paham Rio? Ini analogi, ini tepat sekali dengan itu tadi. Semoga kamu memahami ini. Iya, itu kalau contohnya saya. Kalau contohnya Yesus yang mandi, Bapaknya gimana? Kalau kamu ngomongin tentang Yesus dalam kemanusiaannya, tentu berbeda dengan konteks Tritunggal dan Kristologi. Tritunggal itu bicara tentang Allah, Kristologi itu Allah yang jadi manusia. Kamu yang mau nanya mana? Sebentar. Yohanes 5 ayat 30 itu bicara tentang keilahiannya. Kalau kau mau nanya tentang firman yang mengambil kodrat manusia, ini namanya ngomongin Kristologi. Tentu kemanusiaan itu bukanlah Allah. Jadi kalau Yesus mandi itu dalam kemanusiaannya. Ini jangan campur adut, acak adut. Nggak dapat benang merahnya nanti. Kau udah paham belum yang tadi? Belum Mbak, masih belum fix, masih belum dapat. Ya, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sahabat Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menayangkan sebuah video lagi tentang Agatha yang menjelaskan tentang Tritunggal kepada saudara kita Muslim. Namun rupanya saudara kita ini tidak mengerti dan inilah yang terjadi. Sahabat Tuhan, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Perkataan Allah yang dibukukan kan. Saya tanya, ini kalam nafsi? Nih, makanya saya bilang kamu tuh nggak ngerti. Ini ya, Quran ini adalah kalam nafsi dan kalam lapsi. Berarti saya harus makanya sama anak dulu. Tadi saya bilang Yesus dan Bapa itu kan pribadinya satu dalam. Ini ngomongin hakikat ilahi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini perkataan Yesus atau bukan, Mbak? Ya, betul. Ini apa? Kalau perkataan Yesus, kenapa Dia ngomong tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sedangkan Dia itu katanya Tuhan? Tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal menghakimi, kan? Iya, kan? Sedangkan tidak dia bisa. itu. Kenapa Dia mengatakan bahwa penghakimannya itu berdasarkan dari Bapa, itu kan? Tuh, betul, ya. Betul. Ya, coba kamu baca di ayat ke atasnya ya. Ke atasnya coba ayat 20 berapa ya? Bentar. Bapa menyerahkan penghakiman kepada anak. Mana dia? Bentar ya. Coba bentar. Bapa tidak menghakimi. Ayat 22-nya, sebelum 30 ayat 22-nya. Ya, ini saya bacain ya. Bapa tidak menghakimi, tetapi memberikan penghakiman itu kepada anak. Anak menghakimi bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa. Ini kesatuan dari keilahian Sang Bapa dengan Sang Firman. Jadi apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan anak. Itu maksudnya. Jadi Yesus itu tidak menghakimi berdasarkan apa keputusannya sendiri, tetapi berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Bapa juga demikian. Dia tidak menghakimi, tetapi menyerahkan penghakiman kepada anak. Inilah kesatuan dalam hakikat. Itu maksudnya. Iya. Kalau di Yohanes 5:30 nih, di dalam diri Yesus ada berapa pribadi, Mbak? Satu. Pribadi Bapa? Bapa itu hakikat Allah. Pribadi atau bukan? Pribadi. Terpisah? Terpisah dari tubuh Yesus. Loh, Allah bukanlah manusia. Iya, ini pribadi Yesus yang ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini pribadi Yesus. Jadi gini, Yesus itu adalah yang ilahi dan yang manusia. Yang keilahian di dalam kemanusiaan Yesus itu, keilahian yang ada di dalam kemanusiaannya itu, keilahiannya itu yang satu di dalam Bapa yang adalah ilahi. Jadi pribadi Yesus yang ngomong tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, pribadi Yesus. Yang sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti pribadi yang mengutus. Begitu kan? Ada dua pribadi jadinya kan? Memang ada dua pribadi di situ.
terpisah. Gimana cara misahnya? Allah dengan firman-Nya gimana cara memisah Allah dengan firman-Nya? Berarti di dalam tubuh Yesus ada dua pribadi dong. Saya tanya. Gimana cara memisahkan Allah dari firman-Nya? Allah dengan firman. Tapi di ayat ini kan seperti itu, Mbak, bunyi. Ini melihat dari ayat ini, Mbak. Mana yang dipisahin? Ini kan kayak terpisah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar. Ya. Ini pribadi Yesus. Oke, gini Bang. Kamu bisa nggak Bang mandi terus kau pisahkan dulu rohmu sama badanmu? Mandikan aja dulu badanmu. Rohmu nggak usah ikut. Bisa nggak kau pisahkan? Nggak bisa. Jadi maksud Yesus adalah kalau badanmu itu nggak bisa mandi sendiri, harus ikut dengan rohmu. Itu maksud Yesus. Aku tidak bisa menghakimi tanpa Bapa. Bapa pun menghakimi, menyerahkan penghakiman itu berdasarkan Bapa. Ini makanya saya bilang tadi, kesatuan hakikat antara Bapa dengan firman. Makanya bisa nggak kamu mandi badanmu aja, rohmu nggak bisa. Makanya jawaban badanmu, aku tidak bisa mandi tanpa rohku. Itu maksudnya. Rohmu itu pun gak akan bisa mandi tanpa badanmu. Itu. Kalau kasusnya ke Yesus gimana, Mbak? Ya, kalau Yesus mandi kasusnya gimana? Contohnya. Kalau Yesus mandi rohnya gimana? Makanya nih, ini contohnya. Kamu kan nanya antara bapak dengan anak kan? Kenapa Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa? Bapa pun tidak menghakimi, tetapi penghakiman oleh anak. Ini kesatuan hakikat. Analoginya kayak kau tadi, badanmu ini nggak akan bisa mandi tanpa rohmu. Itu maksud Yesus. Aku menghakimi itu berdasarkan Bapa. Badanmu mandi kalau ada rohmu. Ngerti nggak di sini? Ini analoginya aja udah ke situ, tapi kok nggak ngerti? Ini maksudnya, jadi Bapa tidak menghakimi, tetapi penghakiman oleh anak. Anak menghakimi, tetapi berdasarkan perintah sang Bapa. Badanmu mandi, itu atas kehendak dari rohmu. Rohmu ini bisa memandikan badanmu kalau ada badanmu yang mengeksekusi. Ini maksudnya tadi. Makanya saya bilang, ini merujuk kepada kesatuan hakikat yang ilahi. Itu. Semoga kamu paham di sini. Makanya antara badanmu dengan rohmu itu satu hakikat manusia. Antara Bapa dengan firman itu satu hakikat Allah. Makanya tadi saya bilang, bisakah Allah dipisahkan dari firman-Nya? Nggak bisa. Kalau dipisahkan, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kata Yesus, aku nggak bisa menghakimi kalau tidak satu di dalam Allah, yaitu Bapa. Bapa pun tidak bisa menghakimi kalau tidak satu dengan firman-Nya. Sampai sini paham Rio? Ini analogi, ini tepat sekali dengan itu tadi. Semoga kamu memahami ini. Iya, itu kalau contohnya saya. Kalau contohnya Yesus yang mandi, bapaknya gimana? Kalau kamu ngomongin tentang Yesus dalam kemanusiaannya, tentu berbeda dengan konteks Tritunggal dan Kristologi. Tritunggal itu bicara tentang Allah. Kristologi itu Allah yang jadi manusia. Kamu yang mau nanya mana? Sebentar. Yohanes 5 ayat 30 itu bicara tentang keilahiannya. Kalau kau mau nanya tentang firman yang mengambil kodrat manusia, ini namanya ngomongin Kristologi. Tentu kemanusiaan itu bukanlah Allah. Jadi kalau Yesus mandi itu dalam kemanusiaannya. Allah bukanlah manusia tadi saya bilang. Iya. Tapi Yesus menambahkan kodrat kemanusiaan. Ini kan yang ngomong tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini kan Yesus. Sebentar. Mau balik lagi? Kamu mau balik lagi? Kamu udah ngerti belum pertanyaan tadi? Saya kalau udah selesai saya kubur di situ. Kalau mau maju ke pertanyaan baru, mangga. Ini jangan campur adut, acak adut. Nggak dapat benang merahnya nanti. Kau udah paham belum yang tadi? Belum, Mbak, masih belum fix, masih belum dapat. Bisakah badanmu ini? Saya ulang sekali lagi. Bisakah badanmu mandi tanpa rohmu? Nggak bisa. Oke. Bisakah rohmu memandikan badanmu kalau tidak badanmu yang memandikannya? Nggak bisa. Ya itu. Tadi pertanyaanmu tentang penghakiman, dengarkan saya. Itu yang dimaksud Yesus.
Aku tidak bisa mandi kalau tidak ada roh. Itu yang tadi itu. Jadi Yesus tidak akan menghakimi tanpa Bapa. Bapa pun tidak menghakimi tanpa anak. Ini kesatuan hakikat. Kalau nggak paham lagi saya harus makanya sama anak dulu. Tadi saya bilang Yesus dan Bapa itu kan pribadinya satu dalam. Ini ngomongin hakikat ilahi. Kamu ini ke konteks dulu. Kalau mau bicara Tritunggal, saya jelaskan Tritunggal. Kalau kamu mau bicara Kristologi, saya jelaskan Kristologi. Ngerti nggak ini? Ini dulu pahami. Nanti kamu baru lari ke yang lain. Kalau kamu belum lulus Tritunggal, kamu nggak akan ngerti Kristologi. Ini udah paham Mbak. belum? Gini Mbak. Ini udah paham belum? Makanya kalau dikasuskan ke Yesus itu saya jadi bingung Mbak. Gini. Kalau Yesus mandi Gini, saya tanya kamu, ini jawab saya. Siapa yang bisa menghakimi? Yang menghakimi siapa? Kalau menurut Yesus ini katanya dia tidak dapat. Saya tanya secara ini ya. Ini ngomongin tentang Allah. Penghakiman itu Allah. Kita ngomongin Allah. Ini sesuai kan di ayatnya ini kan yang menghakimi katanya Bapa. Yesus tidak bisa. Salah. Sesuai Allah. Jangan dirubah. Bapa tidak menghakimi. Penghakiman diberikan kepada anak. Jangan. Saya nggak suka diksi Alkitab saya ini dirubah-rubah. Saya jijik. Ya, ngerti nggak? Ini sesuai dalil ayatnya begitu, Mbak. Tadi kau bilang Allah yang menghakimi. Nggak ada. Yang menghakimi itu anak. Bapa tidak menghakimi. Baca ayat 22. Loh. Iya. Ini kan ayatnya kan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau niatmu kotor, Bang. Kau terbelit-belit sama lidahmu sendiri, Bang. Mukamu udah kau lilitkan itu sama lidahmu. Jangan dililit-lilit ini ayat. Jangan kayak gitu. Yang di bawah paham nggak 900 orang? Bentar. Saya mau uji dulu ya IQ kau yang jongkok atau yang di bawah. Yang di bawah ngerti nggak ini? Teman-teman yang di bawah 900 orang ini ngerti nggak analogi saya tentang penghakiman? Ini bicara soal Allah. Paham? Apa kepalamu aja yang lain terbentur? Ya. Ini pribadi Yesus dan Bapa. Saya mau kamu jawab dulu, udah paham belum? Saya mau mencerdaskan di sini. Kalau mau berdebat saya nanti bisa bawa entah kemana-mana. Ya, saya bisa mirroring ke dalam kitabmu. Niat saya belum paham, Mbak, belum. Oke, jadi bisakah kamu? Ini makanya kita bicara hakikat. Bisakah kamu mandi tanpa roh dan tanpa pikiran? Nggak bisa. Karena manusia hidup, ya. Karena manusia hidup yang satu ini punya 3 keberadaan yang berbeda. Roh, tubuh, dan pikiran ini beda. Tapi dalam satu hakikat. Gambaran ini kita ambil dari Allah yang adalah Tritunggal. Ini bicara Allah. Bukan bicara dia ketika mengambil rupa manusia. Cerna kata-kata saya. Tenangkan, kosongkan pikiranmu biar masuk. Kalau nggak kau kosongkan pikiranmu, kau isinya dengan gumam dan hujatan dan benci dan jijik, ya kau nggak akan nangkep. Ya, hakikat manusia, satu manusia yang hidup dengan 3 realita yang berbeda ini kita ambil gambaran ini dari Allah, Kejadian 1 ayat 26. Demikian Allah itu yaitu Bapa. Dia memiliki firman dan roh. Jadi sang Bapa yang adalah Allah yang satu-satunya ini, 1 Korintus 8 ayat 6 ini, dia mencipta dengan firman dan roh. Jadi apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan oleh firman. Kenapa? Karena firman ini menyatakan apa yang ada di dalam diri Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Ya, apa yang mau disampaikan oleh Bapa itu dinyatakan melalui firman-Nya. Siapakah firman-Nya ini? Itulah yang datang kepada nabi-nabi dan yang mengutus nabi-nabi. Yang sudah inkarnasi 2000 tahun yang lalu, yang kemanusiaannya dinamakan Yesus. Kalau keilahiannya itu tidak bernama. Iya. Sang firman ya, terus yang ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa ini kan pribadi yang berbeda dong, Pak. Ya, yang berbicara aku penghakimanku itu tidak berasal dari diriku, itu kan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Titik 2, apa tuh yang nggak bisa berbuat apa-apa? Penghakiman. Masalah penghakiman. Jadi yang berbicara tentang penghakiman ini adalah firman.
Firman ini bisa menghakimi karena Bapa yang mengutusnya. Bapa ini tidak menghakimi tetapi menyerahkan kepada firman tadi, anak. Itu Yesus dalam keilahiannya. Ya, jadi antara firman dengan sang Bapa ini berbeda namun dalam satu hakikat. Kayak saya tadi, pikiran saya beda sama badan saya, tapi dalam satu hakikat manusia. Jadi Allah kami itu satu. Allah kami itu satu. Jadi yang dimaksud dengan Yohanes 5 ayat 30 ini adalah firman ini berbuat sesuatu atas kehendak Bapa yang mengutusnya. Bapa ini tidak menghakimi tetapi dinyatakan langsung oleh firman-Nya. Iya, iya. Bapa dan Yesus terpisah nggak, Mbak? Gimana caranya memisahkan antara Bapa dengan firman-Nya? Tadi itu saya tanya. Dicopot gitu. Mati loh. Jadi kalau kayak kasusnya namanya Yesus disalib, Bapa juga tersalib dong. Yang diutus itu kan firman, yang mengutus itu Bapa. Yang firman ini diutus ke dunia. Ini yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Bapa itu tetap satu di dalam hakikatnya dengan sang firman. Allah bukanlah manusia, jangan jauh-jauh. Allah bukanlah manusia. Ya, jadi keilahian firman ini kan beda nih. Oh, kakak saya lagi kan ya. Kamu pegang handphone? Kamu pegang handphone? Iya, pegang handphone, ya. Di dalam handphone itu ada Agatha kan? Iya, iya. Iya, yang ngomong yang kau dengarkan itu adalah pikiran saya. Pikiran saya itu ada di rumah kamu, tapi ada juga di dalam diri saya. Terpisah nggak? Terpisah. HP saya dengan ini saya masih berkata-kata loh, tapi juga ada di sana. Inilah artinya apa? Bahkan pikiran saya pun bisa sampai ke rumahmu tanpa menghilangkan pikiran saya. Sebentar. Pikiran saya ketika saya ada di rumah kamu itu nggak hilang di sini, tetap satu di handphonemu dan satu di sini kan, satu di rumah saya, bahkan di 1.100 orang di sini. Saya ada di tempat yang berbeda tanpa saya hilang pikiran, nggak bisa ngomong, nggak kan? Ya, jadi firman berarti seolah-olah handphone saya ini Mbak Agatha gitu maksud. Handphone yang kamu pegang fisiknya itu adalah kemanusiaan Kristus. Itu adalah kemanusiaannya. Kau hancurkan handphone itu, saya tetap punya pikiran. Firman itu nggak mati. Bahkan Bapa itu pun tidak mati. Ini badan saya ini nggak hancur ketika handphone kamu hancurkan. Hancurkan handphone. Saya tetap bisa berkata-kata. Jadi yang kau hancurkan itu adalah kemanusiaannya. Jadi yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya. Ya handphonemu itu. Saya tetap. Oh gitu. Tapi ada Mbak kasusnya itu yang saya lihat itu di kitab Bible di ayat berapa itu? Sebentar. Ini udah paham belum? Masuk belum? Ya kalau analoginya seperti handphone begitu. Tapi aneh lagi Mbak. Soalnya ada di ayat Bible itu kan kalau Yesus itu sebagai kayak head. Gini. Saya punya pikiran. Saya utus ke tempat kamu. Bahkan saya utus ke 1.100 orang. Ini pikiran saya ini saya utus nih. Melalui suara-suara saya ini. Ini pikiran saya ini. Iya. Ya, ini saya utus. Hilang nggak pikiran saya? Tiba-tiba hilang nggak? Nggak ada. Tiba-tiba nggak ngomong. Enggak. Allah, yaitu Bapa, ketika mengutus firman-Nya itu nggak terpisah dari Bapa, tetap di dalam sang Bapa. Ya, tapi kalau konteksnya seperti itu Mbak, kenapa yang firman tadi kok berdoa kepada Bapa lagi, memohon gitu? Ya itu coba, kenapa handphone itu pas kau lempar itu hancur? Karena handphone itu, sebentar, karena handphone itu bukan pikiran saya, tetapi pikiran saya ada di dalam handphone itu. Jadi kenapa Kristus itu dia ditusuk mati atau dia berdoa, yaitu dalam kodratnya sebagai manusia. Kenapa handphone itu hancur sementara pikiran saya nggak hancur? Karena itu dalam kodrat handphone, dalam kodrat bentuk kayak gini, plastik atau besi. Ngerti gak sih? Ya? Oke, kasih analogi gini bro. Nih ya, mudah-mudahan lo ngerti. Ini tahu apa? Buku Quran, buku Quran. Ini perkataan Allah nggak? Iya, berisi perkataan Allah. Iya, perkataan Allah saya pegang nggak? Enggak. Yang saya pegang apanya?
Itu kumpulan yang perkataan Allah yang dibukukan. Ya, yang saya pegang itu kertasnya, tintanya, tetapi perkataan Allah itu nggak bisa saya pegang. Tetapi ada perkataan Allah di sini. Yang goib itu ada satu di dalam ini dan juga satu di dalam Allah yang di arsi sana, yang dipanggul sama 8 malaikat itu. Ya, jadi perkataan Allah ini tetap perkataan Allah. Tetapi itu merujuk kepada kalamnya, sifatnya. Kalam nafsi, berbeda dengan lapsinya. Yang adalah makhluk ini, yang terkena kodo, kalau saya ambil matches, terbakar. Saya siram, lonyot, basah, sobek. Ya karena apa? Karena dia sama dengan buku-buku lain, pembungkus terasi, belacan, apa segala macam, ya sama-sama dia bisa membungkus. Tetapi tidak keilahiannya. Kristus itu kalau mandi ya mandi, lapar ya lapar. Kenapa? Itu karena dia menjadi sama seperti makhluk. Ya makhluknya itu atau kemanusiaannya itu ya terkena kodo. Nggak, yang saya bingung kalau apa namanya, kalau kayak kau kalau analogi sini udah ngerti belum? Udah ngerti? Iya, apa? Masih Mbak, masih abu-abu, masih dulu. Kalau di sini dikatakan, woi, sholat kau Rio, sholat nggak kan? Ya sholat lah, kalau saya ikuti saya sholat. Kau mentaati kalamnya, kalam nafsinya atau makhluknya ini yang saya pegang ini, kertasnya? Saya menaati yang memerintahkan. Bisa nggak kamu pisahkan yang memerintahkan dengan perkataannya? Perkataan dengan Quran maksudnya. Ya bisa lah, terpisah. Kau mau bilang menaati Allah kan? Iya. Oke. Perintahnya. Gimana cara kau mentaati Allah tanpa Allah itu berkalam? Bisa nggak kau pisahkan Allah dari kalamnya? Jadi Allah itu ya udah gini aja, ini nggak ada kalamnya. Jadi kayak benda mati gitu, nggak bisa. Allah itu dengan sifatnya itu sama-sama kekal, bako. Iya, itu kan kalam itu kan sifat berkata, dan itu kan yang namanya sifat itu kan melekat, Mbak. Oke, sifat itu diciptakan? Enggak, itu ability, kemampuan, jadi melekat itu. Enggak, saya tanya, sifat itu makhluk atau holik? Itu kemampuan, jadi ya. Saya tanya, makhluk atau holik? Holik lah itu. Holik. Itu sudah kemampuan, termasuk ability dari holik. Oke, kalau sifat salah satunya adalah kalam adalah holik, Allah holik nggak? Allah itu pemilik dari kalam itu. Iya, kalau kamu bilang kalam adalah holik, maka Allah juga holik. Udah ada yang berapa yang holik? Nggak bisa dipisah gitu, itu kan ability, Mbak. Tadi itu ability, kemampuan. Sabar. Tadi kau mau memisahkan Bapak dengan firman. Sekarang kau bilang nggak bisa. Hah? Jadi udah ngerti ya? Sebentar yuk. Jadi kamu udah. Kalau kasus Yesus ini terpisah loh, Mbak. Sebentar. Pisah-pisah gigi kau. Ini juga perkataan Allah. Ini sifat Allah terpisah. Saya tanya kau. Ini juga kan? Iya. Ini holik kan? Ya, buku berisi kumpulan dari perkataan Allah. Oke, sekarang saya tanya kau, apakah perkataan Allah sekarang udah nggak ada di arsi sana? Udah di sini? Terpisah belum? Ya masih lah di arsi. Makanya. Ya masih di arsi. Itu kan kayak kayak buku, suatu kumpulan yang dicatatkan. Sebentar. Berarti di sini nggak ada lagi perkataan Allah. Udah nggak ada? Ya itu kan buku isi kayak catatan gitu. Catatan yang kumpulan dari firman Allah. Saya tanya, perkataan Allah masih ada nggak di sini? Udah nggak ada? Besok kalau disuruh sholat jangan sholat, karena udah nggak ada lagi Allah di sini, perkataan Allah. Perkataan Allah ya ada sama Allah kan, itu kan cuma catatan yang dikumpulkan. Betul, perkataan Allah itu tetap ada di dalam Allah, tidak terpisah. Dan juga ada satu di sini dengan analogi suara saya aja, kau seharusnya udah paham. Jadi perkataan Allah tetap ada di dalam Allah dong, bener dong? Berarti iya. Allah masih punya kalam dong di arsi sana? Iya. Ya udah, berarti Kristus ketika dia diutus ke dunia, keilahiannya oke. Gimana Rio? Sorry. Saya balas WA dulu tadi. Bentar. Iya. Gimana?
Udah paham ya. Jadi berarti analoginya itu gimana, Mbak? Apakah Yesus itu sama kayak Quran gitu atau gimana? Kitab Quran gitu? Ya. Kalau dianalogikan firman Allah jadi buku kan. Jadi benda mati ya kan, bisa saya dibukukan. Iya, dibukukan. Ya, ini tetap perkataan Allah nggak? Ini kalam nggak? Isinya perkataan Allah yang dibukukan kan? Saya tanya, ini kalam nafsi? Nih, makanya saya bilang kamu tuh nggak ngerti. Ini ya, Quran ini adalah kalam nafsi dan kalam lapsi. Kalam nafsi itu adalah perintah Allah atau perkataan Allah atau kalamnya Allah. Ya, kalam Allah ini nggak kelihatan, tetapi dia mengambil kodrat makhluk, yaitu buku. Jadi di dalam buku ini ada perkataan Allah. Yang kau taatin itu adalah perkataan Allah. Ya, dibukukan. Di sini tetap ada perkataan Allah. Kenapa? Makanya kalian itu menghormatinya, menciumnya, apalah segala macam, whatever. Karena ini dipercayai bukan diciptakan. Kalam itu tidak diciptakan seperti yang kamu katakan tadi. Memang betul. Kalau kamu sempat mengatakan kalam nafsi itu diciptakan, kamu pasti mu'tazilah. Ya, makanya di dalam Quran ini ketika kamu disuruh sholat, diperintah sholat, kamu tetap mengerjakan. Tetapi yang kamu ikuti itu adalah kalamnya, perintahnya. Yang satu tetap di dalam arsi sana, juga satu di sini. Walau sudah dibukukan. Sama dengan Kristus, ketika dia diutus ke dunia, dia tetaplah ilahi karena dia adalah sang firman. Yang satu di dalam Allah Bapa, yang kodratnya adalah Allah. Itu tidak pernah terpisahkan. Dan terpisah lah ini, Mbak. Emang Yesus nggak terpisah. Sekarang saya tanya, ketika Allah berkalam, kira-kira Allah udah nggak punya firman lagi nggak di sana? Ya masih lah, itu ability Allah berkata itu. Bukan ability ya. Kalau kamu mengatakan itu adalah ability, ya, kamu mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang hanya kemampuan Allah itu yang tidak satu di dalam Allah, kan gitu. Jadi tadi saya dengan analogi, saya ini ada di rumah kamu, seriusan saya ini ada di rumah kamu, tanpa memisahkan pikiran saya dari badan saya. Ya, ini saya rasa sudah cukup jelas. Ada lagi yang kamu mau tanyakan? Analogi saya sudah terlalu banyak dan saya nggak ngerti lagi cara kamu. Ya, kalau analogi mbaknya tadi. Gini ya bro, tadi saya sudah bilang, makanya Yesus itu walaupun dipegang para rasul itu dalam kodratnya sebagai manusia, dia tetaplah Allah. Keilahiannya itu nggak bisa dilihat. Ya, keilahiannya itu tidak akan bisa dilihat, tetapi kita bisa melihatnya melalui pekerjaannya. Apa itu? Mengubah air jadi anggur, membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan, bahkan menciptakan mata seorang yang tidak bermata dari tanah. Ini yang dilihat itu oleh manusia itu adalah kemanusiaannya Yesus, tetapi pekerjaannya itu adalah pekerjaan ilahi. Coba kamu baca, ini saya bacakan ya, masih yang Yohanes tadi ya, ayat 5 tadi ya, saya bacakan dari ayat 19 ya. Ya, jawab Yesus kepada mereka, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ini tadi saya analogikan kau mandi tadi. Nah ini kata-katanya, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Makanya saya bilang, walaupun Kristus itu dilihat dalam kodrat manusia, tetapi pekerjaan ilahi, karena Bapa mengerjakan segala sesuatu itu dengan anaknya, dan anaknya pun melihat. Jadi begini Mbak, jadi saya rasa sudah selesai ya, penjelasan saya udah terlalu banyak dan kompleks dan tidak pernah keluar dari teks, bahkan dengan ayat dan pasal yang sama. Ya, gitu. Jadi kalau kamu yang tidak mengerti, ya itu mungkin kemampuan kamu, ability kamu cuman sampai di situ menangkap penjelasan saya. Itulah abilitymu, itulah kemampuanmu. Ya, saya rasa dia sudah paham, tetapi dia cuman mau berkelit, mau berputar kemanapun, saya tetap bisa jawab. Gitu ya. Itu terserah kamu. Saya di sini
memang dari tadi saya udah bilang ya, masih Hoirul juga, niat saya di sini mau mengajar. Ya, saya hari ini sudah terlalu kudus, sudah melakukan perjamuan, saya sudah melakukan kurban. Jadi saya tidak mau membuang-buang energi saya untuk orang yang memang dia tidak menerima, sama seperti ini. Karena dia tadi ini seperti botol ini yang tertutup. Saya isi sebanyak apapun, dia akan menolak. Tetapi kalau dia dengan kerendahan hati membukanya, mungkin semua isinya itu akan masuk. Dan dia akan mengerti. Masalahnya dia akan menutup. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa Rio. Ya, semoga kamu renungkan saja tadi itu ya. Saya nggak perlu berlama-lama dengan orang yang memang tidak niatnya mau belajar. Puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita saksikan bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dimanapun saudara berada, baik kita yang sudah Kristen maupun untuk teman-teman kita yang belum mengenal akan Tuhan Yesus. Ya, terima kasih juga buat sahabatku yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.